Algoritma atau algoritma kalau dalam bahasa Indonesia bisa bikin kamu pintar atau bodoh tergantung penggunaannya. Bisa juga menentukan rute terefektif dari titik A ke titik B. Bisa juga mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa lain. Deteksi wajah, kompres file, deteksi malware, nyaring spam, cari informasi, algoritma bisa menyelesaikan berbagai masalah. Tapi apa itu algoritma? Algoritma itu bukan software, juga bukan bahasa pemrograman, dan tentunya bukan AI. Simpelnya, algoritma itu langkah-langkah buat nyelesain masalah, gitu aja. Dan program komputer cuma implementasi dari algoritma pakai bahasa pemrograman. Algoritmanya sendiri bisa ada di luar komputer, bahkan di luar teknologi. Contohnya, waktu nyari kata di kamus, itu ada algoritmanya. Nyari nama di kontak, ada algoritmanya. Bahkan, resep masakan pun ada algoritmanya. Jadi, kalau ada yang nanya, algoritma itu apa? Jawabannya bukan sesuatu yang eksklusif buat programmer aja. Algoritma udah ada jauh sebelum komputer ditemuin. Tepatnya di abad ke-9 di Persia. Kata algoritma itu sendiri bukan asli dari dunia komputer. Kata-katanya diambil dari nama seorang matematikawan bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Dia nulis buku tentang cara nyelesain persamaan matematika secara sistematis, langkah demi langkah, bukan brute force atau asal tebak. Nama dia waktu diterjemahin ke bahasa Latin berabad-abad kemudian, jadilah algoritmi. Dari situ lahir kata algoritma yang kita pakai sekarang. Dan fun fact, kata aljabar alias algebra juga berasal dari judul buku yang sama. Jadi pas dengar kata algoritma YouTube atau algoritma TikTok, itu akarnya dari matematikawan yang hidup sekitar 1200 tahun sebelum internet ada. Konsepnya udah setua itu, tapi yang berubah cuma medianya. Let's say kamu cari arti dari suatu kata pakai kamus bahasa Inggris. Cara pertama yang paling nggak efektif, buka halaman satu persatu, terus baca kata per kata dari huruf A sampai ketemu. Dan ini namanya linear search. Gampang dikerjain sih, tapi lama. Apalagi kata yang dicari adalah zoo atau zebra yang paling belakang. Cara kedua yang pernah kita lakukan tanpa tahu kalau itu algoritma adalah dengan membuka kamus di bagian tengah. Anggap aja kita mau cari bahasa Inggris dari kata rumput. Caranya, kamus dibuka di bagian tengah, dan anggap aja yang muncul itu halaman bagian M. Nah, dengan ini, kamu tahu kalau harus maju, bukan mundur. Jadinya, setengah halaman M ke belakang, itu bisa kamu hiraukan. Terus buka lagi bagian tengah dari sisa halaman, dan muncullah halaman T. Nah, karena kita tahu R itu sebelum T, kita bisa bagi jadi dua lagi kayak tadi, sampai nggak ada yang bisa dibagi dua lagi. Dan ini disebut dengan binary search. Dari 1000 halaman, tiap langkah motong setengahnya. 500, 250, 125, terus mengecil sampai ketemu. Cara ketiga, biasanya kamus itu punya indeks, yaitu huruf ABCD yang berjejer di pinggir kamus. Dan ini disebut dengan indexing. Satu masalah dengan 3 cara penyelesaian. Tiga-tiganya memang mampu menyelesaikan masalahnya, dan nggak semuanya itu optimal. Tapi, ada tapinya. Binary search atau cara kedua, itu cuma jalan kalau datanya udah kesortir duluan, kayak A sampai Z. Kalau halamannya diacak, gimana kita bisa tahu yang mana halaman R? Cara ketiga atau indexing juga sama. Kalau belum ditandai dari awal, ya kita terpaksa pakai cara pertama atau cara kedua. Poin pentingnya sih, satu masalah nggak cuma punya satu algoritma. Hampir semua masalah komputasi itu punya banyak kemungkinan solusi, dan semuanya valid secara hasil akhir. Cuma beda ongkos buat nyampe ke situ. Anggap kamus yang kamu pegang tadi itu cuma setebal 50 halaman. Kamus mini buat turis. Entah kamu pakai linear search atau binary search. Bedanya nggak bakalan kerasa. Saking dikitnya halaman yang harus diperiksa, paling beda 1-2 detik doang. Tapi, coba ganti kamusnya jadi kamus Oxford lengkap, yang tebelnya bisa 2000 halaman lebih. Di titik ini, cara yang dipilih mulai kerasa bedanya. Dan, kalau bukan kamus lagi yang dicari, tapi data di dalam sistem yang isinya jutaan sampai miliaran entry data, entah itu database marketplace, atau kontak seluruh pengguna sebuah aplikasi, atau indeks pencarian Google. Beda antara pendekatan yang dipilih, itu bisa jadi beda antara sistem yang instan sama sistem yang bikin orang keluar aplikasi duluan sebelum loadingnya kelar. Di sinilah biasanya orang dengar kata Big O.
Coba bayangkan ada 10 data. Linear search butuh maksimal 10 langkah, sedangkan binary search cuma butuh 4. Cuma beda tipis, jadinya nggak berasa. Kalau naikin lagi ke 100 data, linear search butuh 100 langkah, sedangkan binary cuma 7. Nah, sekarang bayangin kamu ada 10.000 foto. Buat nyari dengan linear search itu butuh 10.000 langkah. Biar makin kebayang, anggap aja tiap langkah makan waktu 1 detik. Nah, linear search buat nyari di 10.000 foto itu makan waktu hampir 3 jam, sedangkan binary search cuma 14 detik. Itulah yang sebenarnya diukur Big O. Bukan berapa detik programnya berjalan, tapi seberapa cepat jumlah pekerjaannya bertambah saat jumlah datanya ikut bertambah. Ada algoritma yang pertumbuhannya lambat, ada yang sebanding dengan jumlah datanya, dan ada yang meledak sangat cepat. Semakin besar datanya, semakin besar pula dampak dari pilihan algoritma. Pas data masih kecil, perbedaan ini kurang kerasa. Tapi, begitu data membesar sampai jutaan, perbedaan itu bisa jadi selisih antara aplikasi yang smooth dan lemot. Algoritma dipilih bukan cuma karena cepet doang. Kadang alasannya itu kayak hemat RAM, hemat baterai, hasilnya lebih akurat, lebih stabil, lebih gampang diparalelkan, atau simpelnya lebih gampang di maintenance programmer lain beberapa tahun ke depan. Contoh paling gampang kayak GPS di HP. Rute yang dikasih itu bukan selalu rute tercepat. Kadang mau hindarin tol, kadang mau pakai mobil gede jadi nggak bisa lewat jalan sempit, atau pilih jalur terpendek meskipun lebih lama. Algoritmanya sama-sama benar, tapi tujuannya berbeda, tergantung constraint yang kamu kasih. Bahkan, di antara algoritma sorting, ini kejadian juga. Merge sort itu stabil. Urutan data yang nilainya sama bakalan tetap sesuai urutan aslinya. Dan performanya konsisten, nggak peduli data awalnya udah rapi atau berantakan. Tapi, dia butuh memori tambahan buat kerja. Sedangkan quick sort biasanya lebih cepat dan lebih hemat memori. Makanya sering dipilih di banyak bahasa pemrograman. Tapi, dia punya kelemahan. Dalam kondisi tertentu, performanya bisa turun drastis. Jadi, algoritma yang paling cepat di kondisi normal belum tentu jadi pilihan paling aman untuk semua situasi. Contoh lain, video codec. AV1 bisa kompres video jauh lebih efisien dibandingkan H.264. Filenya lebih kecil, kualitas lebih bagus, tapi proses encodingnya jauh lebih berat dan lambat. Makanya banyak platform masih pakai H.264, bukan karena itu algoritma terbaik, tapi karena lebih cepat diproses dan kompatibel di hampir semua device. Jadi algoritma terbaik itu bukan yang paling cepat di atas kertas. Algoritma yang terbaik itu yang paling sesuai sama kebutuhan. Oke, terus kalau soal kecepatan, kenapa nggak tinggal beli hardware yang lebih kuat aja buat nutupin kekurangannya? Nah, jadi gini, misalnya ada dua algoritma buat nyelesain masalah yang sama. Algoritma A butuh sekitar 1 juta operasi, algoritma B butuh 100 miliar operasi. Itu bukan beda tipis, itu beda 100.000 kali lipat. Kalaupun ganti CPU baru yang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, algoritma B bakalan tetap kalah jauh banget dari algoritma A yang jalan di CPU lama sekalipun. Hardware itu ningkatin performa secara linear, 2 kali lebih cepat, ya 2 kali lebih cepat. Tapi algoritma bisa motong jumlah kerjaan yang harus dilakuin sampai drastis banget. Contohnya Google, mereka nggak bikin pencarian mereka secepat sekarang cuma dengan beli server yang lebih mahal. Mereka ngebangun struktur data dan algoritma searching yang dirancang biar nggak perlu meriksa semua halaman di internet satu persatu. Dan hal yang sama kejadian di aplikasi yang kita pakai tiap hari, database, game, sampai OS yang dipakai sehari-hari. Makanya, kalau ada aplikasi yang lemot banget, itu belum tentu HP kita yang gembel. Bisa jadi algoritma yang dipakai aplikasi itu yang gembel. Dalam dunia programming kan udah ada library, jadi ngapain masih belajar algoritma dari nol? Fair point, programmer jarang nulis ulang quicksort dari nol, jarang bikin hash table sendiri dari awal. Itu semua udah dibungkus rapi di dalam library, tinggal import, tinggal panggil, beres. Tapi programmer wajib tahu itu bukan cara nulis algoritmanya, tapi kapan dipakai, kapan jangan, dan apa konsekuensinya kalau salah pilih. Bayangin, ada aplikasi e-commerce yang nyariin produk di katalog pakai pendekatan paling nggak efektif. Cek satu-satu. Awalnya oke sih, kerasa instan. Terus katalognya nambah jadi 5 juta barang karena bisnisnya ikut berkembang. Waktu render pencarian yang tadinya sepersekian detik, sekarang naik jadi beberapa puluh detik. User mulai ngerasa lemot. Orang keluar sebelum checkout. Dan
mungkin ada yang sibuk nyalahin server. Padahal masalahnya ada di algoritma yang dipilih dari hari pertama. Bukan karena keliru, tapi karena nggak pernah dipikirin bakalan scale up segede itu. Contoh lain, dulu sebelum adanya Facebook, Friendster itu rajanya sosial media. Jutaan user gabung dalam waktu singkat, sampai pernah ditawar Google 30 juta dolar buat diakuisisi. Tapi begitu usernya meledak, websitenya mulai lemot parah. Bahkan pernah butuh sampai 40 detik cuma buat buka satu halaman profile. Arsitektur dan database yang mereka pakai dari awal nggak pernah dirancang buat nampung pertumbuhan sebesar itu. Sementara itu, MySpace dan Facebook berhasil merebut pasar karena mereka terus memperbarui sistem dan algoritmanya mampu menampung user yang meledak. Sedangkan Friendster jadi lemot sampai orang capek nunggu loading. Satu keputusan teknis yang kelihatannya sepele pas usernya masih sedikit. Akhirnya jadi salah satu alasan kenapa perusahaan yang harusnya jadi Facebook duluan malah kalah. Ini juga alasan kenapa perusahaan gede kayak Google atau Meta masih ngasih soal algoritma pas interview. Mereka nggak nyari siapa yang paling hafal soal algoritma, tapi mau lihat gimana cara kamu mikir pas ngadepin masalah. Apakah bisa lihat trade-off-nya, apa bisa nganalisis constraint-nya, atau cuma hafalan doang. YouTube, TikTok, Google, semuanya punya algoritma rekomendasi yang mutusin konten apa yang bakalan muncul. Bedanya sama algoritma-algoritma yang udah kita bahas tadi, algoritma ini nggak pernah dipublikasikan secara detail. Ada dua alasan konkret kenapa perusahaan sebesar itu nggak sengaja buka algoritmanya ke publik. Pertama, biar nggak gampang diakal-akalin. Kalau formulanya dibuka secara gamblang, semua kreator bakalan langsung nyari celah buat exploit sistemnya. Bukan bikin konten yang emang bagus, ujung-ujungnya platform itu bakalan dibanjiri konten brain rot. Kedua, algoritma rekomendasi itu bukan aturan tetap yang ditulis manual sama satu atau dua engineer, kayak binary search atau merge source yang kita bahas tadi. Sistem rekomendasi YouTube atau TikTok itu dilatih dari data kebiasaan miliaran user, di-skip di detik keberapa, dan di-share kemana. Ini yang bikin dia berbeda dari algoritma klasik. Kalau binary search itu aturannya eksplisit dan nggak berubah, sistem rekomendasi ini terus di-training ulang, ngikuti pola penonton yang juga terus berubah setiap hari. Jadi, walaupun tim di dalam YouTube mau ngasih tahu kita tentang resep pastinya, mereka sendiri kemungkinan besar nggak punya jawaban yang simple karena nggak ada satu variabel ajaib yang bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Sistemnya memang dirancang buat terus belajar dan berubah, bukan ngikutin resep yang statis. Komputer secanggih apapun itu, kalau algoritmanya buruk, dia cuma bakalan jadi mesin mahal yang kerja keras buat hasil yang lambat. Sebaliknya, algoritma yang tepat bisa bikin hardware seadanya jadi powerful. Karena pada akhirnya, algoritma bukan soal bikin komputer kerja keras, tapi bikin komputer kerja lebih cerdas. Anjay. Oke, seperti biasa, cemiu. And anyway, bye.